Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mulai berjalan-jalan kembali kepada masa lalu, mencoba menelusuri lembaran-lembaran hidup sang inspirator kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini saya akan membawa sahabat berjalan-jalan ke masa lalu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Karena ada sebuah peristiwa-peristiwa yang dimana jikalau dimulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah episode-episode kehidupan, sejarah-sejarah yang dimana kita tidak bisa menemukan akar permasalahannya, akar peristiwanya, jikalau semua itu tidak dimulai dari bapaknya para nabi dan rasul. Ya, betul. Tiada lain dan tiada bukan, yaitu Ibrahim alaihi salam. Kita membuka lembaran-lembaran masa lalu mengenai sejarah Islam, yaitu dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah sosok bapaknya para nabi dan rasul, atau yang disebut dengan Abul Anbiya. Beliau mempunyai seorang ayah yang bernama Ajar. Ajar ini di masa itu, di mana masa raja yang berkuasa pada saat itu adalah sosok yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ajar adalah salah satu orang dalam yang berkhidmat atau beraktivitas di istananya Namrud dan termasuk salah satu penasihatnya. Ajar ini mempunyai sebuah spesialisasi, kalau sekarang bisa dikatakan seperti itu. Orang yang sudah profesional membuat Tuhan-Tuhan untuk disembah. Hal yang sangat lucu. Bagaimana ternyata Tuhan yang mereka anggap sebagai sosok yang diagungkan itu diproduksi oleh manusia. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam dilahirkan di saat sore hari menjelang malam. Mega merah di langit sudah terbentang luasnya, sudah menampakkan keindahan kepada penduduk Babilonia pada saat itu. Dan pada hari itu juga ternyata sosok raja yang sombong, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan pun pada saat itu bertepatan pada waktu yang sama. Namrud mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan setelah sang ayahnya tiada. Dan yang lebih lucunya adalah Namrud akan memberikan hadiah, akan memberikan reward kepada siapa saja masyarakatnya yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Akan diberikan bahan pokok, sembako, minyak goreng, dan lain sebagainya. Dan ketika malam tiba, ada sebuah peristiwa yang membuat Raja Namrud galau. Kenapa? Karena pada malam harinya Raja Namrud dia bermimpi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membuat dia menjadi overthinking. Jadi dia melihat dalam mimpinya itu istananya yang megah, istananya yang besar, dari ujung satu kepada ujung yang lain berkobar, terbakar dengan api yang membakar begitu dahsyatnya. Maka Namrud pun terbangun dan dia mencoba untuk menggali apa hakikat mimpinya di malam tadi. Maka kegalauan pun semakin merongrong jiwanya. Pikiran kalut pun semakin menghantui pikirannya, sehingga diajaklah para penasehatnya, penasehat pembimbing spiritualnya, dikumpulkannya tukang sihir dan lain sebagainya yang mempunyai sebuah ilmu kegaiban. Katakan seperti itu intinya intinya dukun lah ya. Nah, ketika dikumpulkan Raja Namrud
mencoba untuk mencari apa hakikat atau takwil dari mimpinya itu. Bertanyalah kepada para pensihirnya, kepada dukunnya. Wahai para dukun-dukunku, para penasehatku, apa gerangan yang ada dalam mimpiku ini? Apa sih takwilnya ini? Ya. Maka penasehat pun ada yang memberikan sebuah statement. Wahai Raja Namrud, bisa jadi pada malam ini, di mana engkau bermimpi dengan mimpi yang membuat engkau kalut, itu menandakan kelak akan ada seorang pemuda yang mempunyai sebuah keberanian yang sungguh luar biasa, yang akan menghancurkan kekuasaanmu, yang menghancurkan kerajaanmu. Maka dari sini Raja Namrud pun merenung, berpikir, dan dibuatlah sebuah aturan. Pada mulai detik ini, siapa saja dari masyarakat Babilonia yang melahirkan seorang anak laki-laki, maka harus dibunuh. Nah, inilah salah satu kekalutan Tuhan palsu Namrud. Nah, pagi menjelang Ajar, yang dimana ini adalah ayahnya Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah orang dalam, orang istana, dan salah satu penasihat Namrud, mengetahui sebuah aturan-aturan baru ini, yang dimana anak laki-laki yang dilahirkan mulai detik itu juga harus dibunuh jikalau jenis kelaminnya adalah laki-laki. Maka Ajar pun berkata kepada istrinya, yang dimana istrinya itu memang sedang memang sudah melahirkan seorang anak laki-laki, ya, tiada lain dan tiada bukan adalah Ibrahim alaihissalam. Maka Ajar pun berkata kepada istrinya, wahai istriku, bawalah bayi kita ini ke tengah-tengah hutan, ke hutan belantara, agar tidak terciduk keberadaannya oleh pasukan Namrud, yang dimana pasukan Namrud itu akan membunuh siapapun perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Maka hari berganti hari, tahun berganti tahun, Ibrahim alaihissalam tumbuh kembang di dalam hutan, merenung, mencari hakikat kebenaran akan keberadaan Tuhan. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Apakah benar Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakatnya pada saat itu? Dan Namrud pun senantiasa terus mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, ya, tahun demi tahun. Maka ada sebuah peristiwa yang menarik. Ibrahim alaihissalam merenung dan bertafakur di tengah hutan, mencoba melihat fenomena yang ada di alam semesta ini. Ada sebuah hal yang sungguh luar biasa di alam semesta ini. Beliau melihat bintang-bintang yang begitu indah di langit, dan menyangkanya, merenunginya, ini adalah Tuhan, karena benda ini adalah lebih tinggi kedudukannya daripada patung-patung yang ada di bumi yang dibuat oleh masyarakat dan ayahnya sendiri. Hal ini tergambar dalam surat Al-An'am ayat 76 dan sampai ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Maka ketika malam sudah gelap, Ibrahim alaihissalam melihat bintang gemintang dan mengatakan, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi ketika bintang-bintang yang indah bertaburan di langit itu tiada, karena berganti dengan pagi hari, yang dimana matahari muncul dan cahaya bintang-bintang pun sudah tiada. Maka
Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tidak suka dengan sesuatu yang kuanggap Tuhan ini hilang begitu saja. Falamma ra'a qamara bazigon qala hadza rabbi. Dan ketika malam tiba kembali, Ibrahim alaihissalam melihat rembulan dan mengatakan, ini adalah Tuhanku. Tetapi ketika falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumil zalimin. Maka ketika rembulan ini tiada, hilang, tidak terlihat, qala, maka Ibrahim berkata, la illam yahdini, jikalau hakikat Tuhan yang sebenarnya itu tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka sungguh aku akan termasuk dari golongan orang-orang yang tersesat. Tanpa petunjuk Allah, tanpa petunjuk kebenaran yang datang dari Tuhan semesta alam, maka sungguh spekulasi akal untuk mencari hakikat Tuhan, ketajaman berpikir manusia untuk mencari pola kehidupan, sistem kehidupan yang dianggap terbaik tanpa petunjuk Allah, maka sungguh semuanya ada di dalam peluang kesesatan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akhbar. Nah, maka ketika rembulan pun sudah hilang cahayanya di pagi hari, maka muncullah sang mentari di ufuk timur yang lebih terlihat gagah dan cahayanya lebih terang benderang. Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini adalah Tuhanku. Falamma afalat, maka ketika matahari ini hilang, qala, Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang engkau sekutukan. Sebuah renungan yang berproses dari sesuatu hal yang terlihat luar biasa di alam semesta ini. Tetapi ketika melihat bintang itu sudah hilang di pagi hari cahayanya, maka hilang pula lah sebuah kesimpulan Ibrahim alaihissalam, ini bukan Tuhanku. Sehingga datang keesokan harinya matahari dianggap sebagai Tuhan karena sebuah benda langit yang dimana cahayanya lebih luar biasa daripada benda-benda yang lain, dan ternyata hilang sirna ketika malam hari. Maka inilah sebuah kesimpulan yang menjadikan Ibrahim alaihissalam mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menerangkan dalam ayat selanjutnya, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, menghadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keimanan yang lurus, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai nabi sekitar umur 40 tahun, maka langsung seketika itu Ibrahim alaihissalam mendatangi tempat masyarakat Babilonia pada saat itu melakukan sebuah ritual peribadatannya. Ya, sebuah tempat ibadah yang bentuknya seperti piramida, ya, seperti piramida Mesir, cuma piramidanya itu seperti dipotong atasnya, jadi mirip piramida suku Maya, yang dimana piramidanya itu atasnya terpotong jadi membentuk sebuah persegi. Nah, ketika beliau datang ke sana, di perjalanan beliau melihat, ya, seperti tradisi-tradisi kaum jahiliyah, di mana di jalan-jalan terdapat berhala-berhala yang diagungkan, yang dihormati.
Ibrahim pun melempar sambil jalan, yang melempar Tuhan-Tuhan palsu tersebut yang dianggap sebagai Tuhan oleh masyarakat pada saat itu, sambil menantang, engkaulah yang dijadikan Tuhan, yang tidak bisa membalas sedikit pun dari apa yang aku lakukan. Nah, maka ketika sampai di tempat ma'bad, di tempat peribadatan tersebut, maka Ibrahim alaihissalam melihat masyarakatnya sedang melakukan peribadatan, sedang mengelilingi ya ritual ibadah, mengelilingi berhala-berhala tersebut. Maka terjadilah sebuah percakapan yang Allah gambarkan ya, dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha aakifun. Maka ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathilu, ya, untuk apa gerangan patung-patung ini yang engkau ya tekun beribadah kepadanya? Qalu, mereka berkata, wajadna aba'ana laha abidin, ya. Mereka pun menjawab ketika Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ayahnya, kepada kaumnya, untuk apa ini gerangan patung-patung ini yang engkau tekun beribadah kepadanya, yang engkau buat sendiri, engkau ibadahi sendiri, engkau minta kemaslahatannya, engkau berdoa untuk dihilangkan segala hal-hal yang mara bahaya yang akan menimpamu. Tetapi ini adalah patung yang gak bisa memberikan sesuatu kemanfaatan atau kemudaratan sedikit pun. Maka disinilah sebuah petunjuk yang dimana ternyata kaumnya sendiri pun tidak mempunyai sebuah landasan yang jelas kenapa mereka mengagungkan patung-patung yang mereka buat sendiri. Tetapi mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Mereka hanya mengikuti tradisi ayah nenek moyangnya, sebagaimana yang Allah jelaskan. Qalu wajadna, mereka menjawab, kami telah mendapati bapak-bapak kami melakukan ritual seperti ini. Nah, ini jelas. Jadi manusia yang hidup tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan cenderung terjerumus di dalam kesesatan. Akalnya pun ya akal manusia yang diperuntukkan untuk kecerdasan, untuk mencari kebenaran, untuk mencari ilmu pengetahuan. Tetapi ketika tertutup oleh kebodohan, oleh tradisi yang menjarakan dirinya, maka sungguh tidak akan memberikan sebuah kebenaran, ya, karena hanya dorongan tradisi, jadi taklid buta kepada tradisi nenek moyangnya. Maka selanjutnya, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Maka sungguh kalian dan nenek-nenek moyang kalian itu termasuk ke dalam orang-orang yang dhalalim mubin, orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Maka tatkala Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam tempat peribadatan ma'bad dari kaum masyarakat Babilonia pada saat itu, beliau mendapati ternyata di dalamnya banyak sekali berhala-berhala, yang dimana berhala-berhala ini seperti seolah perwujudan dari dewa-dewa di alam semesta ini. Ada dewa langit, dewa bumi, dewa api, ya pokoknya segala dewa yang menjadi perwujudan segala unsur yang ada di tata surya ini, yang dimana mereka melihat kekuatan yang sungguh luar biasa di alam semesta ini, ya hujan, langit yang tinggi dan lain sebagainya di alam semesta ini, sehingga mereka mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada sosok di tata surya ini, di bumi ini, yang dianggap mereka memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa di alam semesta ini. Maka dibuatlah patung dewa langit, dewa bumi, dewa api dan lain sebagainya.
Maka ketika mendekati patung yang besar ini, tentu di sana biasa ya kalau ada sesajen, kalau di tradisi kita sesajen yang disimpan di depan dewa-dewa tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Maka diambillah sesajen itu, dilemparkan kepada patung-patung tersebut dan memberikan sebuah ancaman, silakan balaslah perbuatan aku ini, maka sungguh kalian patung-patung berhala tidak mampu membalas aku sedikit pun. Maka dilemparkanlah seluruh sesajen-sesajen itu kepada berhala, dan penunggu kuil tersebut, tempat peribadatan tersebut, ma'bad tersebut, melihat tingkah yang sungguh luar biasa beraninya, karena mitos mereka, siapapun yang berani bahasa Jermannya itu polontong atau gak punya etika dalam ritual peribadatannya mendekati ma'badnya, seperti ada sebuah batas border suci lah ya, batas suci kalau kita itu, jadi ada batas yang dimana manusia itu, masyarakat itu tidak boleh dengan lalu lalang, dengan lantang keluar masuk dari perbatasan tersebut yang memberikan lingkaran atau batas ini tempat berhala-berhala gitu. Apalagi sampai melakukan yang Ibrahim alaihissalam lakukan, jadi dilempar semua sesajen tersebut, dan di sana terjadi sebuah percakapan dengan masyarakat Babilonia pada saat itu. Apakah kalian menyembah patung-patung yang tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun? Maka sungguh aku akan melakukan sebuah tipu daya kepada Tuhan kalian. Maka ketika malam tiba, Ibrahim alaihissalam melakukan aksinya untuk melakukan sebuah tipu daya kepada berhala-berhala yang diagungkan oleh masyarakat Babilonia pada saat itu. Allah memberikan sebuah gambaran dalam firman-Nya ya, dalam ayat 58 sampai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dan sungguh Ibrahim alaihissalam menjadikan berhala-berhala itu terpotong-potong, hancur berkeping-keping, illa kabiran, kecuali Tuhan yang besar, la'allahum ilaihi yarji'un, agar patung yang besar ini bisa dijadikan sosok yang bisa ditanyai oleh masyarakat Babilonia. Nah, ini salah satu taktik dan strategi berdakwah Ibrahim alaihissalam yang mencoba untuk menstimulus, yang mencoba untuk mengajak masyarakat pada saat itu untuk berpikir apakah pantas patung-patung yang mereka ciptakan, mereka bentuk sendiri, terus mereka ibadahi, mereka minta kebaikannya, mereka meminta doa untuk dijauhkan dari mara bahaya, Tuhan yang dibuat oleh mereka sendiri. Nah, ini siasatnya, dihancurkan semuanya, tinggallah berhala yang paling besar. Qalu, maka masyarakat Babilonia pada saat pagi-pagi melihat tempat ibadah yang mereka sakralkan sudah hancur, Tuhan-Tuhannya cuma tinggal satu. Mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa gerangan yang melakukan perbuatan yang seberani ini, yang selancang ini, yang sepolontong ini? Sungguh orang yang melakukannya ini termasuk orang-orang yang zalim sekali, kata mereka. Selanjutnya, faqalu sami'na famata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka mereka mengatakan, ya, di antara mereka ada yang tahu, kami mendengar ada sosok pemuda yang telah mencela, yang akan melakukan sebuah tipu daya kepada Tuhan-Tuhan kita. Dia adalah Ibrahim, katanya. Ini jawab sebagian di antara masyarakat tersebut. Faqalu, maka mereka berkata, ya, tokohnya tersebut, tokoh masyarakat tersebut, fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Oke, kalau begitu bawalah Ibrahim tersebut, bawa pemuda tersebut, bawa dengan cara yang dimana dapat dilihat oleh masyarakat yang luas, bahwa inilah pemuda yang zalim, pemuda yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita.
agar masyarakat menyaksikan ini, agar tidak ada lagi kejadian yang lancang seperti ini, gitu kan. Faqalu, maka mereka berkata ketika Ibrahim sudah sampai, sudah dibawa, lalu diinterogasilah Ibrahim alaihissalam. Qalu, mereka berkata, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini, wahai Ibrahim, terhadap Tuhan-Tuhan kami? Nah, disinilah Ibrahim alaihissalam mencoba berdialog, berdiskusi, berdebat, membuka akal pikiran masyarakat Babilonia pada saat itu. Qala, Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Nah, mulailah Ibrahim alaihissalam berdebat, mencoba mengajak masyarakatnya untuk berlogika yang cerdas. Sungguh, yang aku tidak melakukannya, yang melakukannya itu adalah Tuhan yang paling besar yang sudah melakukannya, kata Ibrahim alaihissalam. Tanya dia, katanya, jikalau dia mampu untuk berbicara. Wah, ketika mendengar statement tersebut, nah Allah menegaskan di sini, faraja'u ila anfusihim, mereka merenung dalam, mereka merenung begitu dalamnya sehingga menemukan sebuah kesadaran bahwa patung ini gak bisa apa-apa, patung ini gak bisa berbicara, ini hanyalah seonggok batu yang dibentuk menjadi Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka. Faqalu, maka mereka berkata, innakum antum dhalimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang zalim. Ya, thumma nukisu ala ru'usihim, maka tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu yang mendengar statement Ibrahim yang membuka kesadaran mereka, mereka pun tertunduk kepalanya. Ya, tertunduk, memberikan sebagai sebuah bahasa tubuh, body language, ya, bahasa tubuh yang menggambarkan mereka sudah ada dalam fase kesadaran bahwa berhala-berhala itu nggak bisa berbicara, nggak bisa apa-apa, gitu kan. Laqad alimta ma haula'i yantikun, sungguh engkau Ibrahim, sambil tertunduk mereka menjawab dengan lirih, sungguh Ibrahim, kau mengetahui Tuhan yang besar itu, yang paling besar itu tidak bisa berbicara sedikit pun, tidak bisa menjawab pertanyaan dari kami. Qala, wah ini keren. Selanjutnya ketika ada sebuah statement yang keluar seperti itu, yang menandakan mereka udah gak berdaya, udah gak bisa berhujah lagi, udah gak bisa berdebat lagi, mereka mentok, gitu kan. Maka langsung Ibrahim alaihissalam menutup, ya, closing statement yang membuat mereka kikuk, nggak berdaya lagi untuk berpikir, untuk menjawab. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum syai'a wa la yadhurruhum. Kalau kalian tahu seperti itu hakikat benda-benda berhala yang kalian sembah, yang gak bisa berbicara, yang gak bisa melakukan apa-apa, lalu kenapa kalian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah yang tidak memberikan sebuah kemanfaatan, tidak bisa memberikan sebuah kemadaratan bagi kalian. Uffin lakum, celakalah kalian, walima ta'buduna min dunillahi, dan kecelakaan untuk sesuatu yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir?